Halo, Andini. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke. Oke, saya tidak mau menghukum teman-teman yang datang tepat waktu ya. Di sini Andini udah datang tepat waktu, jadi biar teman-teman saja yang telat nanti biar mengikuti ya. Kita mulai langsung aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, before we start our program today, let's pray together based on your personal belief. Pray begin. Oke, amin. Oke, kita langsung bahas materi yang pertama ya, yaitu kemarin kita ada tugas ya yang sudah saya berikan di kelas. Ini ada 5 soal, yaitu verb asli dan verb palsu seperti yang kita bahas di materi sebelumnya ya. Oke, sebentar. Saya siapin drawing pad-nya dulu. Oke, dari Andini, kira-kira yang di sini mana verb asli dan mana verb palsunya? Yang nomor satu verb aslinya is attempting. Ya, betul sekali. Ini yang be plus verb ing ya. Ya. Be plus verb ing. Ya, benar sekali. Terus kemudian ada lagi, selain is attempting. Hmm, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, cari verb palsunya sekarang. Playing. Playing, betul sekali. Playing ini adalah present participle ya, yang bermakna aktif, yang bermain. Ada lagi, selain playing. eh nggak ada. To show, ada to show, to show off. Oh ya, to show. To Oh, show off ini adalah masuk ke dalam bagian dari verb palsu juga. To verb plus verb one. palsu. Ingat, kemarin ada 3 ya. Oh, Verb palsu itu ada 3. Verb ing, verb three, sama to plus verb one. Ini verb palsu juga. Hampir mirip kayak bisa sebagai verb tapi ada to-nya. Nah, gitu itu juga masuk verb palsu. Next, oh. number 2. Silahkan. Verbnya was served. Ya, ini udah pasti nih. Be ketemu verb 3. Mm-mm. Ya, ada lagi. Itu bake-nya Bake-nya itu kira-kira apa itu? verb palsu adjektif ya, bukan? Ya, nah, ciri-ciri verb palsu itu salah satunya ada by. Oh, bye. Nah, ciri-cirinya itu. Jadi maksudnya di bake oleh chef gitu. Ya, itu Bake. dipanggang oleh chef gitu. Nah, maksudnya kayak gitu. Nah, berarti kan ini bermakna pasif nih, bukan memanggang ya. Kan kue nggak bisa memanggang dirinya sendiri kan. Ya. Maka ini pasti verb 3 palsu dia. Mm. Caranya seperti itu. Oke. Oke. Ada yang dibingungkan sampai di sini ini? Enggak. Cukup jelas ya. Oke, next number 3. Silahkan. Verbnya was raped. Ya, betul sekali was wrapped. Ini adalah be plus verb 3 sama kayak nomor 2 itu. Selanjutnya ada lagi? Nomor ya, Nggak terus ada. receive Receive itu itu apa? verb 3 Ya, apa sih? verb 3 palsu. Ya, betul Verb sekali. 3 palsu. Maknanya pasif di sini. Iya. Kado yang diterima oleh gadis itu. Ya, di wrap oleh her grandmother. Oke, next number 4. Nomor 4 to engage. Verb, Ya, to engage ini apa? itu verbnya Verbnya yang mana? Masa to engage? is trying. Is trying ya, be Oh, plus verbing ya. iya. Oke, ada lagi selain ini? Eh, Nggak ada ya. Di nggak sini ada. verb asli aja ya, verb asli di sini verb A. Terus verb palsunya di sini yang mana? Itu engage. To engage. To plus verb one ini verb Engage. palsu ya, betul Ya. sekali. Next number 5, the last one. Is hoping verbnya Is hoping ada be plus verb ing, betul sekali. Ini verbnya, verb asli. Yang mana verb palsunya? working. Working ya, betul sekali. Ini verb palsu dia. Dia bermakna dia. Artis yang sedang bekerja di pojokan itu berharap untuk dapat menangkap perhatian dari para passerby. Ya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Andini? Cukup. Cukup jelas ya. Jadi bisa ya membedakan mana verb asli sama verb palsu? Iya.
Ya, bisa ya. Insya Nanti Allah. mungkin pertemuan besok ya, coba kita langsung bahas ke soal supaya bisa juga mengerti kira-kira mana sih fungsi dari verb asli sama verb palsu itu sangat powerful menurut saya. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kata penghubung yang dinamakan koordinat dengan benar ya. Jadi kita sudah kalau kemarin kita bahas tentang pengecoh dari subjek, pengecohnya verb. Nah, sekarang kita akan membahas tentang conjunction. Kita udah masuk ke materi conjunction nih di sini. Ya, conjunction itu adalah kata hubung yang mana di dalam apa? Di dalam TOEFL itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi conjunction yang pertama itu adalah yang ini, coordinate conjunction ini. 2 aja ya, supaya nggak bingung. Ini, jadi coordinate conjunction. 2 aja supaya gampang menghafal, gitu aja. Nanti yang satunya itu memang terbagi tersendiri, tapi masuk complex sentence. Yang ini coordinate conjunction, terus kemudian selanjutnya adalah complex sentence ya, atau complex conjunction ya. Complex conjunction. Ya, ini saya tulis complex conjunction ya. Nah, jadi coordinate conjunction itu kayak gini. Ada yang dinamakan, pernah dengar Van Boys nggak? Andi ini sebelumnya. Belum. Belum pernah. Nah, Belum. di dalam materi dasar conjunction, itu kita menghafalnya conjunction yang kesetaraan itu bisa menggunakan Van Boys ini. Van Boys itu singkatan, Andini. Jadi ini saya kasih warnanya berbeda ya, supaya gampang dipahaminya. F ini adalah for, A itu adalah N itu adalah nor, B itu adalah but, O ini adalah or, Y yang di sini adalah yet. Sama yang so, ya S ini adalah so. Nah, jadi fun boys, for, and, nor, but, or, yet, dan so. Nah, penggunaannya ini berbeda-beda ya. Yang pertama adalah for. Kalau kita selama ini menganggap for itu maknanya untuk, tapi kalau kita udah belajar ke TOEFL ya, for ini tidak bisa selalu dimaknai untuk. Kalau di conjunction dia maknanya adalah karena. Hati-hati, ini maknanya karena. Untuk F-nya ya, for-nya ini. N ini tetap dan ya, jadi menghubungkan sesuatu yang setara, positif dengan positif sentence dengan positif sentence, itu penggunaannya N. Kalau nor ini digunakan untuk negatif sentence. Kalau N tadi kan menghubungkan sesuatu yang positif. Misal nih, Tom is singing and Paul is dancing. Ini sama-sama positif sentence dia. Jadi Tom itu sedang bernyanyi dan juga Paul itu sedang berdansa. Terus yang N, sorry ini tadi N ya. Yang nor. Nah, kalau yang nor itu dia fungsinya adalah sesuatu yang berkebalikan. Ya, berkebalikan tapi apa ya? Sesuatu yang negatif dengan negatif gitu misal. Tom isn't singing nor Paul isn't singing gitu doang. Nah, dancing gitu. Itu bisa kayak gitu, pakai nor. Kalau but itu sesuatu yang berlawanan dan berlawanan kuat. Misal nih lawan kata. Tom is tall, Tom itu tinggi, nah, tapi atau namun Paul itu pendek. Nah, jadi kontrasnya kuat gitu. Satunya tinggi, satunya pendek, satunya miskin, satunya kaya gitu. Satunya cerdas, satunya kurang cerdas gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan penggunaan dari buts. Dia kontrasnya kuat gitu. Tapi kalau or, ini choice, pilihan. Tom itu harus menulis surat atau Paul yang akan mengerjakan itu gitu. Jadi Tom itu harus milih yang harus menulis itu surat itu dia atau si Paul gitu. Jadi kayak opsi aja, choices, pilihan. Itu penggunaannya or. Kalau yang yet itu perbandingannya kayak yang buts, kontras ya. Kontras yang lemah tapi. Jadi kayak contohnya kayak ini, nggak terlalu berdampak gitu. Tom itu lelah namun dia tidak segera tidur gitu. Jadi nggak kalau selama ini kita menggunakan seringnya pakai but ya, tapi kalau kita udah belajar ke TOEFL harus paham penggunaannya but sama yet itu berbeda. Kalau yet itu justru lebih lemah, kontrasnya lebih lemah dibandingkan yang buts yang kuat tadi, lawan kata. Tapi kalau yang ini tuh kayak semacam ke dirinya sendiri gitu loh dampaknya. Tom itu lelah, namun dia tidak segera tidur gitu. Jadi kayak kontras tapi nggak terlalu parah gitu. Itu kayak penggunaannya yet. Nah, nanti teman-teman bisa coba untuk ini ya,
survei-survei atau cari di internet perbedaan penggunaan but sama yet gitu. Nanti akan lebih paham. Nah, gitu ya. Terus yang terakhir so. Nah, so itu kan kalau di dalam bahasa Inggris banyak ya artinya ya. Salah satunya itu sangat, amat gitu ya. Misal so beautiful, sangat cantik gitu kan. Nah, itu bisa pakai so. Tapi kalau di dalam penggunaan conjunction di dalam TOEFL, so itu maknanya menjadi atau jadi ya. Jadi atau sehingga gitu ya. Nah, contohnya kayak ini. Tom menceritakan atau menceritakan sebuah candaan gitu. Sehingga Paul itu dia tertawa. Nah, so itu lebih ke penggunaannya ke result atau hasilnya. Hasil dari sebuah kejadian. Tom itu sedang bercanda gitu kan. Sehingga Paul itu tertawa. Nah, ini hasilnya. Hasil dari kejadian apa? Dari yang pertama ini, kalimat pertama, yaitu Tom told a joke. Nah, itu ya. Itu penggunaannya so. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari Andini? Anda nggak? Cukup. Cukup ya, cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas kita coba mengerjakan yang number one. A power failure occurred. Bla bla bla, the lamps went out. Nah, kira-kira penggunaannya yang tepat yang mana? Setelah saya jelaskan tadi Andini. So, So ya. Oke, coba kita lihat. A power failure occurred. Berarti kegagalan tenaga listrik itu terjadi gitu kan ya. Sehingga lampu itu mati ya, tepat sekali. Pakainya adalah so. Nah, coba kita lihat dari semua contoh di sini tadi ya. Ini belum saya tambahkan. Ini sudah benar, jawabannya bravo. Kalau kita lihat dari seluruh contoh ini, Andini melihat nggak kalau conjunction ini selalu di tengah? Boleh nggak? Pertanyaan saya, boleh nggak ditaruh di depan? Andini, boleh nggak? eh, boleh kayak Boleh. Oke. boleh. Jawabannya adalah tidak boleh. Oh, nggak boleh. Ini ciri-ciri pertama ya. Ini silakan bisa ditulis di catatannya teman-teman. Ciri pertama dari coordinate conjunction fun boys tidak boleh diletakkan di awal kalimat ya. Tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Di awal kalimat. Nah, jadi wajib untuk menggabungkan. Namanya aja koordinasi, coordinate. Jadi dia itu menghubungkan antara dua hal yang setara ya. Itu fungsi yang pertama. Tidak boleh dilakukan di awal kalimat. Ada ciri-ciri yang lain. Coba teman-teman tebak. Kira-kira ya apa sih ciri-ciri yang lain dari kalimat ini? Ada yang teman-teman notice nggak di antara beberapa contoh ini? Ada nggak? Coba teman-teman lihat. Kira-kira selain dia tidak ada contoh conjunction yang berada di depan, ada lagi nggak ciri-ciri yang lain? Ada nggak teman-teman? Wah, ada lagi nggak? Verbnya dua. Ya, Verb. betul. Itu ya. Jadi fungsi dari coordinate conjunction itu menghubungkan suatu yang setara. Jadi kalau di sini ada verb, di sini juga ada verb. Nah, itu fungsinya. Jadi dia menghubungkan dua verb dalam satu kalimat gitu ya. Tapi kalau misal ada tiga verb maka butuh tiga conjunction nanti. Dua conjunction. Kalau ada tiga verb. Nah, betul, ada dua verb di sini. Ada lagi, satu lagi teman-teman. Coba cari kira-kira apa? Ciri-ciri yang lain dari coordinate conjunction. Ada lagi apa kira-kira? Subjeknya juga. Subjeknya dua, betul. Ya. Bisa. Tapi, oh ya, boleh yang ini dulu ya. Sementara saya menjelaskannya adalah full coordinate dulu. Karena nanti ada Oh, yang blasteran dia. Nanti oh. setelah ini aja saya jelasin. Boleh nggak sih subjeknya cuma satu tapi verbnya dua gitu. Nah, nanti saya jelasin dulu. Yang penting ini dulu. Ya, betul, boleh. Subjeknya ada dua, tapi nggak selalu. Gitu ya. Ini nggak saya tulis dulu. Ada lagi yang teman-teman notice kira-kira? Ada sesuatu yang sengaja saya tulis di situ ada nggak? Tanda baca atau apa gitu. Oh iya, ada komanya ya. Ya, betul Kalau sekali. udah Itulah ciri-cirinya. Ada koma sebelum conjunction-nya. Nah, teman-teman mungkin baru notice ini ya. Mungkin teman-teman ngira, oh Mr. Freddy salah tulis tuh, salah ketik. Kok ada koma semua ya sebelum conjunction. Padahal ini itu grammatical, teman-teman. Banyak para penulis artikel atau
ini ya, mungkin jurnal dan lain-lain itu tidak notice fungsi ini. Ini tuh penting di dalam grammar ya. Ada koma sebelum conjunction. Nah, ini itu fungsinya untuk apa sih? Untuk menjelaskan bahwasanya itu itu conjunction-nya coordinate ya. Coordinate conjunction, jenis coordinate conjunction yang pertama yang ini. Makanya perlu ada koma. Itu ciri-cirinya. Jadi, makanya di sini kan ada koma ini sebenarnya udah bisa menebak jawabannya yang mana. Ya cari aja conjunction-nya coordinate karena dia sebelum menuju ke kalimat berikutnya itu ada conjunction di tengah-tengahnya. Ada koma, conjunction gitu. Jadi pasti so jawabannya. Yang lain bukan. Nah, gitu ya. Ini ciri-cirinya ada 3. Nah, kita bahas lagi nih yang tadi yang teman-teman mention ya. Boleh nggak sih ada satu subjek, 2 verb? Jawabannya adalah boleh. Nah, itu nanti jadinya nggak perlu ada koma. Syarat ada koma di tengah-tengah adalah menghubungkan subjek verb dan subjek verb. Kalau dia itu di tengah-tengah, di dalam kalimat itu cuma satu, misal nih, Tom is singing and dancing. Langsung aja gitu. Nah, ini jadinya fungsi dari and adalah semi conjunction atau blasteran. Jadi fungsinya nanti bukan lagi conjunction yang menghubungkan verb dengan verb nantinya. Maksudnya subject verb dan subject verb. Tapi semi conjunction. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti pelan-pelan aja nanti saya fungsikan, saya pahamkan ketika menemui soal semacam ini. Nah, gitu ya. Jadi nanti fungsi dari menghitung 2 verb 1 conjunction nanti agak digeser dikit supaya gampang untuk memahami soal. Nah, gitu ya. Sementara teman-teman pahami kalau ada kejadian ada satu subjek ternyata modelnya ada and, ada verb ing nggak ada subjek lagi gitu. Nah, ini namanya semi conjunction nanti. Semi coordinate conjunction. Ya, jadi fungsinya yang tengah ini loh. Unboy itu. Unboy itu boleh dia muncul tanpa subjek verb. Kalau yang F sama S itu wajib ada subjek verb terus ada conjunction baru diikuti subjek verb. Kalau yang unboy boleh dia bisa difungsikan sebagai semi conjunction kayak gini. Nah, gitu ya. Oke. Itu dulu kita lanjut ke berikutnya ya, ke slide berikutnya. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja nggak apa-apa. Oke, ini ya. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, coordinate connector. Nah, jadi dia mencantumkan penghubung koordinat dan pola kalimat yang digunakan sebagai berikut. Nah, ini ada fun boys ya. She loved but she wanted to cry. Nah, subject verb, koma, conjunction-nya baru subject verb. Nah, ini udah pakem nih. Untuk koordinatnya conjunction miliknya fun boys ya. Nah, itu udah pakem dia. Modelnya kayak gini, subject verb, koma, conjunction subject verb. Dan nggak boleh dibalik. Misal nih, but she wanted to cry, koma, she loved. Itu nggak bisa. Coordinate conjunction tidak boleh ditaruh di awal kalimat. Ya, nggak bisa ya. Jadi hanya modelnya kayak gini. Coordinate conjunction. Nah, itu ciri khasnya dari Van Boys conjunction atau coordinate connector. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada soal, teman-teman. Yang teman-teman bisa langsung latihan untuk pengerjaannya soal ya. Oke, coba. Coba kita lihat di sini. Untuk number 1. Coba kita kerjakan sama ya. Kalau kita lihat di number 1 ini, correct atau incorrect, kita lihat dulu ya. Pertama kita lihat verb aslinya. Verb aslinya yang mana di sini teman-teman? Number 1. Yang mana? Should be used Ya, should be used sama satunya is. is. Betul sekali. Ada 2 verb. Kalau ada 2 verb maka butuh satu conjunction. Kita lihat, oh ternyata ada conjunction and. Kita lihat fungsi dari conjunction and itu adalah menghubungkan suatu yang setara dan positif. Kalimat positif berarti kan nggak ada negatifnya, nggak ada not-nya. The software should be used. Oke, aman. Dia nggak ada not-nya. On a laptop computer. And this computer is a laptop. Oke, ini secara penggunaan and juga sudah benar karena menghubungkan sesuatu yang positif sentence. Ya, nggak ada masalah. Ini sudah correct. Number 1. Oke, next number 2. Kita cek verb-nya yang mana? Verb aslinya. Can be seen, Ya, betul sekali. Ada lagi? has fallen, Oke, has fallen. Nah, sekarang coba cek di sini. Conjunction-nya kan ada but. Ini sudah benar. Nah,
Tapi kenapa jawabannya incorrect? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Hmm, ada yang kurang. Ada Kayaknya apa? itu no one has fallen nggak sih? Eh, Kayak, penggunaan no one atau yang lain itu tergantung dari subjeknya. Di sini oh, kan subjeknya benda ya. Kalau no one kan seseorang, tidak ada seorang pun. Rain close benda mati nggak bisa menggunakan no one. Tapi yang benar adalah apa? Harusnya apa kalau benda? Ya yang yes. tadi juga benar pakainya. Tapi apa harusnya? Yang ini yang salah. Jadi belum ada subjek. Nah, no ini kan dia Oh, fungsinya adverb ya. Harusnya apa? Nothing has fallen. fallen. Oh no. Ya, tiada satupun yang jatuh atau turun. Nah, gitu. Jadi kesalahannya dia tidak memenuhi pola subjek verb, koma, conjunction. Ini langsung verb, nggak ada subjek lagi. No nggak bisa no sendirian nggak bisa sebagai subjek. Harus berbentuk nothing, no one, anyone, everyone itu bisa. Nah, gitu ya. Jadi kesalahannya di sini. Subjeknya nggak ada. Oke, next number 3 until number 10 I will give you 5 minutes ya. Bisa dikerjakan terlebih dahulu nanti kita bahas. Oke, time is yours. Oke, silakan teman-teman.
Oke, time is up. Yuk kita balas ya. Sudah selesai semua? Andini, Jelita, sudah? Sudah. Sudah ya. Oke, kita bahas. Number 3, silahkan. Dari Jelita dulu. Correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Salahnya di mana di sini? Karena nggak ada conjunction-nya. Ya, nggak ada konjungsinya. Harusnya di mana conjunction-nya? Di setelah koma, Setelah koma. Oke, coba kita lihat. Di sini verb aslinya verb aslinya trying. are trying. Oke, Are trying. be ketemu dengan verb ing. Hmm. Satu, ini verb asli. Terus kemudian ada verb asli lagi selain ini Hmm, yang has, setelah koma has been ya. ya has been. Ya, has been. Ini verb asli lagi. Oke, kita nggak fokus pada verb palsu ya. Di sini ada verb palsu to sell. Kita nggak perlu menghitung karena kita udah mulai masuk ke dalam penghitungan conjunction dan verb. Nah, yang dihitung itu dua verb asli ini. Ada dua verb asli maka butuh satu conjunction. Nah, conjunctionnya berada di sini harusnya letaknya. Nah, kalau kita lihat dari kalimat, kira-kira teman-teman bisa menebak conjunction yang tepat apa ya? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Lihat yang Fun Boys tadi ya. Ini berkenaan dengan Fun Boys. Jadi di sini saya tuliskan biar teman-teman juga mulai hafal ya. Apa aja konektor yang memenuhi. Ini for. Nah, ini saya kasih warnanya berbeda ya. Oke. Ini for. For itu digunakan untuk reason atau alasan. Jadi mengapa? Itu akhirnya alasannya karena gitu. Nah, itu pakai for. And terus kemudian ada nor, ada but, or, yet, dan so. Ini coordinate conjunction hanya ini aja. Ya ini ya, silakan. Kira-kira apa, teman-teman? Penggunaannya yang paling tepat. Nah, Putri ini. Mereka mencoba untuk menjual rumahnya, bla bla bla, itu telah berada di pasaran selama 2 bulan. Nah, kira-kira apa? So, Ya, hah? Pakai so? Kalau so, yeah. ini result hasilnya. Sesuai And dengan misalnya. Mereka mencoba menjual rumahnya jadi itu telah berada di pasaran selama 2 bulan. Sesuai nggak kira-kira pakai so? Enggak. Nggak, kurang sesuai pakai so. Ini bukan result. Tapi alasan. Mereka mencoba untuk menjual rumahnya. Kenapa sih? Karena itu sudah berada di pasaran selama 2 bulan. Nah, jadi terlihat dari ini, teman-teman. Kalau kita lihat tensesnya. Are trying ini kan sesuatu yang saat ini terjadi sekarang. Jadi dia itu si mereka itu sekarang sedang mencoba untuk menjual rumahnya. Kenapa sih? Karena itu telah berada di pasaran selama 2 bulan. Jadi ini dulu selama 2 bulan itu it has been ini. Dia pakainya ini ya present perfect ya. Suatu yang terjadi di masa lampau dan masih ada kejadian saat ini. Itu pakainya present perfect. Nah, terus akhirnya dia masih sampai saat ini mencoba untuk menjual rumahnya. Nah, berarti kan alasan nih, sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, terus kenapa gitu kan. Akhirnya mereka mencoba saat ini. Nah, gitu, pakainya for, teman-teman. Ya, gitu ya. Jadi di sini correct atau incorrect, jawabannya tentu incorrect. Ya. Oke, next. Selanjutnya, Andini, number 4. Verbnya was. Oke, verb-nya adalah was. Oke, good. Ada lagi? Change. Ya, betul sekali. Yang change, ini adalah verb lagi. Oke, subjeknya udah lengkap belum? Kanan kiri. Ada. Yang the quality of the print sama Print. I. dua. Oke, sekarang kira-kira correct atau Conjunction. incorrect di sini? Incorrect karena conjunction-nya di depan. Ya, betul sekali. Nah, harusnya kalau dibenerin, harusnya gimana? The quality of the print was not good, so I changed the typewriter Betul sekali. ribbon. Ya, kebalik dia. So-nya kebalik, harusnya di sini. The quality of the print was not good. Ini adalah suatu kejadian, peristiwa yang terjadi
hasilnya apa? Ya saya mengganti the typewriter ribbon gitu akhirnya. Nah, gitu ya. Jadi pakainya so di sini. Harusnya ini berada di sini, di tengah-tengah sini. Nah, gitu ya. Oke, next. Silakan Jelita, number 5. Correct. Correct di sini. Mm-mm. Oke, coba kita lihat verb aslinya yang mana? Will. Will warn ya. Kalau Oh, will aja kurang lengkap dia. Jadi will oh. warn. Sekali will warn. Nah, ini ya. Ini verbnya. Ada lagi? Hmm. Hmm. Kayaknya tidak. Ada lagi nggak verb aslinya selain itu? Kayaknya enggak. Ada verb asli yang lain. May require. Hmm. Nah, ini modal ketemu verb one ya. Nah, dia memperbolehkan apa? Mungkin memerlukan kamu to get out ya. Menyuruh ya. Ini bisa pakai menyuruh di sini. Require bisa bermakna itu. Nah, gitu ya. Ini verb juga dia masuk. Dan nah, kalau ada dua verb maka butuh satu conjunction. Conjunctionnya yang mana di sini? Or. Ya, or ya. Oke, ini penggunaannya choices atau pilihan. Jadi dia bilang the lifeguard atau penjaga pantai ya, itu akan memperingatkan kamu tentang adanya arus ya. Sebentar. Ya, adanya arus deras gitu. Atau dia mungkin akan menyuruhmu untuk keluar dari air. Nah, gitu. Jadi penggunaannya di sini kenapa pakai or? Karena di sini dia memberikan opsi. Nah, gitu. Jadi jawabannya di sini correct. Ya, good job. Correct di sini. Next, number 6, silakan Andini. Verbnya should have. Oke, should have. Finish, kurang lengkap. Should have. Right, should have finished. Ya. Selanjutnya yang mana? Yang lain? Verbnya? Is Ya, betul sekali. Is aja di sini. Nah, subjeknya udah lengkap belum? belum. Belum. Yang satu ada you, yang satunya nggak ada ya. Ya. Nah, kira-kira di sini pakai apa nih? Yang paling tepat subjeknya. Hmm. It, Ya, betul sekali. It. Karena ini merujuknya ke siapa sih it-nya? you. Pakai the work. The work ini. Oh, yesterday. Ya, Oh. the work-nya. The work-nya inilah rujukannya it ini. Kamu sebaiknya menyelesaikan pekerjaanmu kemarin. Namun itu tidak mendekati selesai hari ini ya gitu ya. Tetapi itu tidak mendekati selesai pada hari ini gitu. Intinya kayak gitu. Ya pakainya yet di situ. Oke. Next, berarti di sini incorrect. Selanjutnya cerita silakan number 7. Correct. Oke, coba cari dulu verbnya yang mana verb aslinya? Yang mana verb aslinya? Operasinya Verb aslinya yang mana? was. Was, oke, good job. Ada satu, was. Ada lagi? Selain itu, yang mana kira-kira? Verb asli itu nggak jauh-jauh dari subjek, teman-teman. Kalau teman-teman lihat subjeknya, sudah bisa mengenali subjek berupa benda di dalam kalimat, ini kan ada the receptionist, ini subjeknya. The phone itu subjeknya. Nah, udah bisa dipastikan verbnya yang mana? Ya ini, Wah, rank. oke. Ini kan bentuk kedua dari ring kan. Oh, ya. Telepon itu berdering lagi dan lagi. Sehingga resepsionis itu tidak mampu untuk get much work done. Jadi tidak dapat banyak bisa melakukan pekerjaan dengan selesai gitu ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya kita lihat dulu. Kita lihat subjek verbnya udah lengkap. Conjunction-nya sudah ada belum di sini? Ada. Yang mana? So, Ya, pas sekali. Komanya juga sudah ada. Oke. Jadi di sini correct ya. Oke, selanjutnya Andini, number 8. Silakan.
Verbnya was found, Ya, was found. Ada lagi? had been Had been removed. Ya. removed. Ya. Oke. Subjeknya udah lengkap di sini? Sudah. Yang mana? The missing wallet sama? Wallet sama the cash and credit Ya, cards. ini ya. Nah, ini bisa dia. N-nya ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Dia bisa menjadi semi conjunction di sini. Nah, kalau ini tuh nggak bisa dihitung sebagai satu conjunction di antara dua verb. Ini nggak bisa. Nantinya jadinya nggak memenuhi dia. Had been removed satu, was found satu. Oke, dua verb. Dua verb butuh satu conjunction. Loser itu ada N, ada but. Kok bisa ya? Nah, karena ini tadi fungsi dari Van Boys itu hanya kehitung sebagai conjunction ketika dia menghubungkan subject verb dan subject verb. Nah, maksudnya sebelah kiri subject verbnya, sebelah kanannya subject verb. Nah, ini memenuhi dia buts-nya ini. Karena menghubungkan subject verb dan subject verb. Kenapa N-nya nggak kehitung? Karena dia tidak menghubungkan secara langsung. Dia tapi menghubungkan non dengan non. Nah, ini yang hati-hati ya. Untuk Van Boys penggunaannya, penghitungan jumlah verb sama conjunction tidak berlaku ketika dia menghubungkan kesetaraan. Boleh menghubungkan adjektif dengan adjektif, boleh verb dengan verb, boleh dengan misalnya preposisi, preposisi nggak bisa deh. Pronoun dengan pronoun itu bisa, kata ganti orang ya. Itu bisa, atau non dengan non kayak gini. Nah, itu bisa, tapi nggak dihitung conjunction-nya. Karena dia saat ini berfungsi sebagai semi conjunction ya. Bukan conjunction secara penuh. Ya, ini blasteran dia. Menghubungkan suatu yang kesetaraan. Nah, gitu ya. Oke. Cukup jelas teman-teman penjelasan saya di number H? Jelas. Cukup jelas ya. Berarti di sini correct. Oke, next selanjutnya number 9. Rita silakan. Incorrect. Incorrect. Oke, verbnya yang mana? Verbnya Yang mana verbnya? Kira-kira. visit. Fix it. Mi- Hati-hati dengan fix it ya. Coba kita lihat dulu. You can get it fixed. Oke. Verbnya itu sebenarnya ini. Can get ini. Ini verb yang dihitung ya. Kamu dapat get it fixed. Maksudnya itu dapat menyelesaikannya dengan baik gitu loh. Jadi ini menjadi adjektif nanti. Get it fixed gitu ya. Nah, jadi get-nya ini yang sebagai verbnya sebenarnya. Ini hanya penambahan aja. Nah, gitu ya. Jadi can get aja. Oke, satu lagi. Hmm, Ada lagi nggak? Ada. Satu lagi. Kalau ini can ini kan modal ya, modal verb ya. Nah, ini ada can lagi. Di sampingnya pasti ada verb one. Nah, ini can drive. Nah, ini modal plus verb one. Ini verb asli juga. Ada dua kan? Oke. Kira-kira correct atau incorrect di sini, Belita? incorrect. Incorrect. Kenapa? Karena conjunction-nya di awal. Ya, tidak boleh dia. Jadi harusnya berada di sini. Lalu sini nih. You can drive your car for another 2,000 miles or you can get it fixed. Ya. Nah, gitu. Jadi number 9 incorrect ya, karena or-nya di depan. Oke, the last one. Andini, silakan number 10. Verbnya was award. Was awarded, ya. Ada lagi? Flew. Flew. Ini Flew. verb 2 dari fly ya. Fly, flew, flown ya. Oke. Ada dua verb. Dua verb butuh satu conjunction. Sudah ada conjunction belum nih? Belum. Belum ada. Kira-kira conjunction yang ada di sini harusnya itu apa? So. Ya, ini baru pakai so. Karena suatu kejadiannya adalah kemis itu, seorang kimiawis itu dia dianugerahi Nobel Prize. Sehingga dia terbanglah ke Eropa untuk menerimanya. Nah, gitu ya. Jadi dia pakai results akhirnya penggunaannya. Oke, untuk fanboys yang ini, silahkan ada pertanyaan apa enggak, teman-teman? Ada pertanyaan apa belum? Untuk penggunaan coordinate conjunction fanboys. Tidak. Tidak ya? Andini aman? Aman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah,
ini kita sudah masuk ke bagian yang kompleks, teman-teman. Tadi kan saya menjelaskan kalau coordinate conjunction dalam bahasa Inggris itu dibagi dua. Yang pertama adalah coordinate conjunction yang tadi, sama satunya adalah kompleks, ya. Jadi kompleks sentence atau dia dinamakan kompleks konektor ya. Nah, ini saya nganggapnya kompleks sentence aja. Kompleks sentence itu sebenarnya pembagiannya adalah adanya main clause. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya, itu main clause itu adalah induk kalimat. Ini saya tulis IK ya. Induk kalimat. Satunya adalah subclause atau klausa tambahan. Kalau di dalam bahasa Inggris itu, bahasa Indonesia namanya anak kalimat. Nah, ada main clause sama subclause kalau di dalam bahasa Inggris. Nah, bentuk dari konektornya itu letaknya di subclause ini, teman-teman. Nantinya. Ya, gitu ya. Jadi kalau yang di coordinate tadi, coordinate conjunction yang Van Boys tadi itu, dia menghubungkan main clause dengan main clause. Induk kalimat semua tuh, dua-duanya. Dia bisa berdiri sendiri meskipun tidak ada conjunction. Tapi kalau main clause itu, dia terbagi menjadi adanya induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat dengan adverb clause memiliki dua pola dasar dalam bahasa Inggris. Pelajari klausa dan penghubung dalam kalimat berikut. Contohnya kayak gini. I will sign the check before you leave. Saya akan menandatangani cek sebelum kamu pergi, gitu ya. Nah, di sini ada verb yaitu will sign sama you leave, yaitu leave ini. Conjunction-nya yang mana? Yaitu before. Nah, secara sekilas itu mirip dengan Van Boys tadi ya. Tapi yang membedakan adalah dia nggak ada koma sebelumnya, sebelum conjunction-nya. Terus kemudian ciri-ciri yang kedua, punyanya kompleks sentence itu dia bisa dibalik dia. Bisa berada di depan. Before you leave, ditaruh di sini. Komanya baru ada. I will send the check. Nah, gitu ya. Jadi, kalau ini tuh polanya subject verb, conjunction subject verb. Terus sama yang di depan, conjunction subject verb, koma, subject verb. Nah, gitu. Jadi dia punya dua pola. Subject verb, conjunction subject verb, tanpa ada koma di tengah. Sama kalau conjunction-nya ditaruh di depan, conjunction subject verb, koma, subject verb. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Nah, apa sih korelasinya dengan masuk dari Mr. Freddy ada main clause sama subclause? Nah, ini saya kasih warna yang berbeda, teman-teman. Di dalam bahasa Inggris, itu ada namanya main clause dan subclause. Mana sih yang main clause? Main clause adalah yang tidak diikuti langsung oleh conjunction, yang di depan ini. Maksudnya di sebelumnya ada conjunction, subject verb gitu. Nah, itu namanya anak kalimat. Kalau dia berdiri sendiri tanpa mengikuti dari conjunction-nya, itu namanya main clause, teman-teman. Nah, ini main clause-nya. Maka subclause-nya mana? Yang ini, before you leave. Ini dua-dua ini ya. Dua-duanya ini, itu adalah subclause-nya atau anak kalimatnya. Nah, gitu ya. Kalau dibalik juga sama. Cari aja yang setelah conjunction itu pasti anak kalimat. Nah, ini before you leave itu adalah anak kalimatnya atau subclause. I will send the check ini adalah main clause-nya. Nah, gitu penggunaannya. Itu ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal nih. Kita lihat kalau di secara sekilas di sini ada verb asli. Cari verb asli dulu. Kira-kira yang mana verb aslinya, teman-teman? Verb aslinya yang mana? Was, Was. Oke, ada lagi? miss, Ya, miss itu adalah verb 2 dari miss yang nggak ada ed-nya. Oke, ada dua verb maka butuh satu conjunction. Nah, mulai dari sinilah kita belajar part E ya, yaitu error recognition ya. Caranya menjawab adalah silahkan dieliminasi dulu jawaban yang tidak mungkin. Kira-kira yang mana, teman-teman? I, I. Oke, kenapa I salah? Karena kita butuh conjunction dulu, kan gitu ya. Dua verb butuh satu conjunction. Kan nggak mungkin kita memilih jawaban yang nggak ada conjunction-nya. Kalau kita taruh di sini kan nggak ada conjunction tuh, pasti salah. Jawaban mana lagi yang bisa dieliminasi? the train, The train, oke. Ada lagi?
yang bisa kita eliminasi? Since. Since he. Coba kita lihat di sini dulu. Kalau kita lihat dari pola ini, yang 1 sama 2, itu sama-sama subjeknya ada 2. Ya kan? Di sini subjeknya baru 1. Berarti kita butuh apa jawabannya ini? Tentu yang conjunction plus subjek. Jawaban yang conjunction saja juga kita eliminasi. Because maka Berarti. mana jawabannya? Jawabannya adalah yang delta. Nah, selama ini mungkin teman-teman kira since itu adverb ya. Padahal di dalam bahasa Inggris atau grammar itu dia bisa menjadi conjunction. Since he. Nah, gitu. Since. Nah, inilah yang dinamakan adverbial time, teman-teman. Atau cause connector. Ya, polanya dia adalah satu tadi, yang ini ya, yang sudah muncul aja ya, biar teman-teman nggak bingung. Subject verb, conjunction, subject verb. Ini pola pertama. Pola yang kedua adalah dibalik. Conjunction, subject verb, koma, subject verb. Pemahaman pola ini sangat penting teman-teman untuk adverbial clause ya. Ini namanya adalah materi adverbial clause. Kenapa namanya adverbial clause? Karena ini bentuk pertama dari complex sentence. Ya. Jadi klausa itu ada 3 nanti. Jenisnya apa? Ini jenis konektor kompleks ya. Itu yang pertama adverbial clause yang saya kenalkan ke teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk yang pertama, kita kenalan dulu sama kompleks sentence yang pertama. Namanya adverbial clause. Ini saya kasih A aja ya. Oke. Ada pertanyaan? Andini? Sama Selita? Cukup. Cukup ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ini contoh beberapa konektor yang umum digunakan di dalam adverbial time and cause connector atau adverbial clause ya. Yang pertama adalah after. Ada as. Ada as long as. Ada as soon as. Ada before, ada by the time, ada once, ada since, ada until, ada when, whenever, while, as, because, dan in as much as, now that, sama since. Nah, since ini ada 2 teman-teman, yang digunakan untuk time sama cause. Ya, jadi since yang di sini nanti maknanya adalah sejak ya. Tapi kalau cause yang di sini bisa bermakna karena. Nah, hati-hati. Penggunaannya beda nanti. Jadi ini kalau ini itu untuk reason ya. Kalau time itu menunjukkan suatu waktu ya. Contohnya di sini after, setelah. Terus kemudian ada since, di sini sejak gitu ya. Whenever, kapanpun, while, sementara, when itu kapan atau ketika. Menunjukkan waktu semua ya, gitu ya. Polanya seperti yang saya sebutkan tadi, hanya ada 2 ya, yang saat ini muncul ya. Jadi yang umum, subject verb, conjunction, subject verb sama conjunction subject verb, koma, jangan lupa komanya, subject verb. Kalau conjunction di depan wajib ada koma di tengah. Oke, gitu ya. Kita lanjut dulu. Nanti bisa teman-teman pelajari lagi melalui video dan melalui ini ya, materi PPT-nya, PDF-nya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini adalah exercise-nya teman-teman. Kita coba ngerjakan yang number 1 sama number 2 ya. Kalau kita lihat di sini. Oke, number 1. Cara mengerjakan soal konektor ya, itu pasti cari dulu verb-nya, verb aslinya. Number 1, verb-nya yang mana? Yaitu clauses. Sama apa? Need. Di sini. Ada 2 verb, sudah lengkap nih. Subjeknya jangan lupa, karena masuk pola, the bank, sama the deposits. Komanya sudah terlihat ada di tengah, maka pasti conjunction-nya di depan. Oke, sudah benar dia, nggak ada masalah, correct. Number 2, kita cari lagi verb-nya, ada are investigated. Kalau thoroughly ada lie kayak gini, itu adverb dia. Dia bisa berada di tengah-tengah di antara verb be sama verb aslinya. Ya ini coordinate ordinal verb ya di sini ya. Oke, di sini maka verb-nya ini ya, are investigated 1. Sama are admitted, ada 2 verb. Kita cek subjeknya ada their backgrounds, di sini belum ada subjek. Maka belum ada subjek, maka salah tentunya. Sedangkan di sini ada conjunction. Nggak ada koma ya, tengah-tengah.
Maka incorrectnya kenapa? Karena nggak ada subjek setelah conjunctionnya. Oke, itu ya. Selanjutnya silakan bisa dikerjakan dulu. Number 3 until number 10. Waktunya adalah 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan bisa dikerjakan dulu ya.
Oke, kita bahas ya. Waktunya sudah habis. Oke, silakan number 3 dari Andini dulu. Verb-nya tuh are becoming. Oke, good job. Lagi, verb lagi. Terus occur. Ya, occur sekali. Subjeknya sudah lengkap, Andini? Ya, The citizen sama tidak. the accidents ya. Oke. Oke, conjunction-nya? Tensionnya tuh whenever. Ya, betul sekali. Never. Oke, sudah nggak ada masalah yang lainnya ya. Sudah subject verb, conjunction subject verb. Oke, good job. Correct. Oke, next Lita, silakan. Number 4. Correct atau incorrect? Masih di mute, Lita, silakan. Incorrect. Oke, incorrect. Verb-nya yang mana di sini? Where. Ya, were, terus were planted ya. Ini jadi Ya, tertanam ya, sudah ditanam. Oke, satu lagi. had been. Ya, had been prepared. Oke, ada dua verb, subjeknya yang mana? The growth. The grown sama satunya? The sibling. The siblings. Oke. Ling. Ada satu subjek verb di sebelah kanan. Yang bermasalah adalah nggak ada. Conjunction. Ya, conjunction-nya harusnya di mana letaknya? Setelah koma. Kalau setelah koma tadi masuknya coordinate conjunction yang fun boys. Kita kan bahasnya ke ini ya, sudah masuk kompleks. Berarti kalau komanya di tengah, maka conjunction-nya berada di Di awal. depan. Nah, ini kita udah masuk ke materi kompleks ya. Jadi polanya nggak bisa setelah koma, tapi sebelum conjunction. Conjunction di depan. Ya. Kayak gini. Nah, kira-kira kalau kita lihat yang paling tepat apa nih kita menggunakannya? Karena kok ini ya, kompleks center lumayan banyak ya. Coba saya bantu dulu ya. Tanah telah disiapkan, koma, biji-bijian itu akhirnya ditanam dengan hati-hati. Nah, jadi kita bisa menggunakan conjunction apa di sini? Kita bisa menggunakan after bisa. After the ground had been prepared, the seedling were carefully planted. Ya. Jadi kita bisa menggunakan setelah tanah itu telah disiapkan, biji-bijian itu ditanam dengan hati-hati. Nah, kita bisa menggunakan after. Gitu ya. Oke, next. Silakan Andini, number 5. Verb-nya have arrived. Ya, have arrived. Terus? Can start. Ya, can start. Subjeknya sudah lengkap? Ya, we sama all the participants. Ya, betul. Subjeknya ini. Conjunction-nya yang mana? Conjunction-nya now. Know that. Ya, Know jangan that, tahu ya. saja. Kalau know, dia time signal nanti. Okay. Nah, conjunction-nya adalah know that. Maknanya ini sehingga. Kita dapat memulai conference sehingga semua partisipan telah tiba. Ya. Atau ketika ya. Kita bisa menggunakan ketika juga di sini. Ketika semua partisipan telah tiba. Gitu. Oke, good job. Berarti dia correct. Oke, selanjutnya cerita number 6. Correct. Correct. Coba kita lihat verb-nya yang mana? Are installed. Ya, betul sekali. Are install. Ada lagi? Building. Building dia verb palsu. Di sini Oh. bangunan maknanya. Dia non ini. Ya, ini kemarin fungsi dari verb palsu itu bisa menjadi non ya. Ini bangunan. Bangunan belum cukup rentan. Nah, kalau teman-teman menemukan ada able di belakangnya kata, itu patut dicurigai bisa jadi itu adjektif. Nah, kebetulan ini vulnerable dia adjektif. Nah, kalau semisal kita lihat di sini, sebenarnya belum ada dia verb-nya. Kalau kita lihat ya, karena ini adjektif. Quiet ini adverb dia, teman-teman. Nah, berarti belum ada verb-nya. Letaknya di mana? Di sinilah letaknya verb-nya. Harusnya.
The building is quite vulnerable. Kita bisa pakai is. To damage until, nah ini conjunction kan. The storm windows are installed. Nah, gitu ya. Jadi di sini kurang tepat atau incorrect karena nggak ada verb di sini. Nah, Mr. Freddy kok tahu di situ kelas katanya quite itu adverb, vulnerable itu adjektif. Saya punya ini teman-teman, punya aplikasi bagus. Teman-teman nanti bisa install di laptopnya ya. Namanya adalah Cambridge Advanced Learners Dictionary for PC ya. Ini yang 4th edition. Menurut saya lumayan powerful ya, karena saya di kampung Inggris itu selalu pakai ini. Nah, dari aplikasi inilah saya selalu belajar ketika menganalisa soal TOEFL ya. Kalau misal nih saya bingung vocab gitu. Vocab itu sebenarnya kelas katanya apa sih gitu kan. Saya cari di sini. Misal nih kita cari yang tadi vulnerable. Tinggal saya tulis aja di sini. Vulnerable. Nah, nanti akan muncul teman-teman. Oh, adjektif. ADJ di sini. Adjektif kan. Terus kemudian nanti teman-teman juga bisa mendengarkan pengucapannya UK itu kayak gimana sih? Aksennya British. Nah, vulnerable gitu kan. Terus kemudian sama yang US American. American itu kayak gitu. Nah, terus kemudian kita mengecek sebenarnya vulnerable itu maknanya apa sih? Di dalam bahasa Inggris itu kalau menurut saya ya, karena teman-teman udah fokus untuk belajar TOEFL ya. Bentar, ini saya hapus aja ya catatannya di sebelah kanan ini apa yang saya coret-coret ini supaya lebih jelas gambarnya di sini. Ya ini ya. Nah, ada beberapa bahasa Inggris atau vocab itu tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia ya. Makanya saya lebih prefer teman-teman itu belajarnya menerjemahkan dari English to English gitu. Sebagai contoh kayak ini. Able to be easily physically ya. Mampu untuk dengan mudah secara fisik, secara emosional dan terluka secara mental ya, terpengaruh atau dirusak atau dihancurkan gitu ya. Nah, jadi mudah rusak gitu lah, rentan gitu ya. Intinya rentan gitu. Contohnya kayak gimana? I felt very vulnerable standing there without any clothes on. Nah, ini sebagai contohnya penggunaannya. Nah, ini sangat-sangat powerful. Kenapa saya bilang? Karena di sini nanti teman-teman bisa mencari extra example. Nah, ini contoh-contoh penggunaan vulnerable itu di dalam kalimatnya kayak gimana sih? Kita bisa pakai ini. Atau teman-teman juga bisa pakai Smartesaurus untuk mencari beberapa sinonim. Ya, sinonimnya dari vulnerable itu apa aja. Nah, ini bisa pakai ini. Debility, terus kemudian ada corrupt, ada etiolated, ya, dweeb, drippy. Nah, ini. Tergantung teman-teman butuh jenisnya penggunaan adjektifnya atau non-nya. Nah, itu. Ini contoh-contohnya. Nah, gitu ya. Ini bisa teman-teman install. Nanti coba saya carikan dulu. Kayaknya saya masih nyimpen di Google Drive ya. Karena lumayan besar ini ya. Ini sekitar 800 MB kalau nggak salah. Jadi ya, nanti coba teman-teman pertimbangkan boleh diinstal sama boleh tidak ya. Tergantung teman-teman. Nah, ini. Ini free teman-teman. Jadi nggak perlu update atau beli ya. Ini dari saya di kampung Inggris tahun 2016 sampai saat ini masih aman gitu. Jadi bisa digunakan untuk belajar gitu ya. Nanti bisa diinstal. Oke, itu ya. Ini hanya intermezzo, nanti teman-teman bisa pertimbangkan mau install atau enggak. Oke, kita lanjut. Jadi dari belajar itu saya setiap mengerjakan soal TOEFL itu kalau semisal nggak paham kelas kata ya agak susah untuk menganalisa kira-kira ini tuh verb atau verb asli atau mungkin ini sebenarnya ini verb atau bukan sih gitu. Nah, bisa dicek di situ tadi. Nah, itu ya. Jadi di sini dia incorrect, harusnya ini ada is. Ya, gitu ya. Oke, next selanjutnya silakan Andini number 7. Verbnya tuh Is apa? Is type ya, kurang is lengkap. type, Type. Diketik. Ada lagi? can be sent. Can be sent. Oke. Subjeknya di sini yang mana? Subjeknya di address, Di address label. Ya. address label, Oke. Ada lagi nggak subjeknya? email room. To the mail room bukan. Ini nanti Oh, akan dikirim ke to the mail room. Berarti kan ada to ya. Ini adverb nantinya. Menuju ke mail room gitu. Nah, ini bukan subjek. Subjeknya nggak ada. Di sini harusnya. Conjunction-nya yang mana sih di kalimat ini? yang di depan, Ya. once.
Kenapa bisa menyatakan ini conjunction? Karena ini ada koma, teman-teman. Kan polanya conjunction subject verb, koma subject verb harusnya, tapi nggak ada subjeknya di sini. Oke, maka di sini incorrect. Ya. Kira-kira apa sih harusnya sebelum can itu? It. Ya, it ya. Once the address label for the packet is typed, it can be sent to the mailroom. Ya, terus sekali. Mengacunya nanti kepada the address label ya, for the package ya. Oke. Next, number 8, silakan Jelita. Correct. Correct di sini. Oke, kalau correct coba kita lihat dulu verbnya yang mana? Was not posted. Ya, was not posted. Ada lagi? Workers. Ada yang mana? Workers. Workers bukan. Hati-hati. Bukan. Workers itu beda. Kalau ada ER kayak gini, itu pasti merujuk ke orangnya. Pekerja ini, beberapa pekerja. Ya, ini beberapa pekerja itu berarti non dia. Nah, kalau verbnya itu work, nggak ada ER-nya. Bekerja, ya. Kalau ada ER itu berbeda nanti maknanya. Nah, gitu ya. Jadi, di sini non. Nah, berarti yang setelah koma nggak ada verb. Dari sini aja udah ketahuan pasti salah. Dia harusnya ada verbnya di sini. Ya, gitu ya. Conjunction-nya ada nggak di sini? Di soal number 8. Ada. Yang mana? Because. Ya, betul sekali. The recent change, ini subjeknya. Nah, ini nggak ada nih. Because the recent change in work shift was not posted, several workers. Mungkin ini ya, maksudnya gimana ya? Karena ada perubahan shift kerja saat ini, itu tidak dipost, beberapa kerja, apa ya, their shift, mungkin mengalami kegangguan ya, mengalami ya. Has forbidden their shifts gitu, misal kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Jadi mengalami gangguan dalam shiftnya mereka karena tidak dipost gitu. Nah gitu ya, intinya kayak itu. Jadi perlu verb lagi ini di sini setelah several workers. Oke, di sini incorrect karena kurang verb. Oke, next selanjutnya silakan Andini number 9. Verbnya is going. Ya, is going. Ada lagi? Misbehave. Misbehaves, betul. Subjeknya? Subjeknya the mother. Ya, satunya? And he. Ya, he. Conjunction-nya? As long as. Ya, kali as long as, selama. Oke, dia bertingkah laku berlebihan. Oke, berarti ini correct atau incorrect? Correct. Ya, correct udah lengkap ya. Subject verb, conjunction subject verb. The last one, silakan Jelita. Correct atau incorrect? Absen? Oh, Cari dulu verb aslinya. have not yet been counted. Ya. Ini have not been counted. Nah, ini verbnya. Nah, ini yang tadi saya maksud teman-teman. Hati-hati dengan yet yang dia tidak menghubungkan subject verb dan subject verb. Maka dia tidak bisa disebut sebagai hitungan conjunction. Ya, ini anggap aja sebagai verb lah gitu. Oke, ada lagi verbnya selain itu? Ada nggak? Selain have not been counted, ada lagi verbnya? Ada ya? Cannot be announced. Ini bisa dia dimasukkan ke dalam verb. Tidak dapat diumumkan. Nah, gitu ya. Oke. Ini udah lengkap nih. Ada subjek yang mana subjeknya di sini? The votes. Ya, the votes, all the votes, sama satunya The outcome of the the election. Ini subjek. Conjunction-nya ada nggak? ada Yang mana? as. In as much as ya. Ini jadi satu dia, satu kesatuan. Oke. Berarti kalau kayak gini, correct atau incorrect? Correct. Ada jawaban lain, Andini? Correct juga.
Correct. Korek Karena juga. Iya. Teman-teman melupakan pola Oh, ini. incorrect. Ketika kejang subjek verb, Iya. subjek verb harus ada Komanya. koma. Maka di sini harusnya ada koma nih sebelum subjeknya. Nah, jadi ini incorrect karena koma tidak dipenuhi di sini. Karena konjungsinya di depan. Hati-hati ya. Karena kita belajar ke grammatical, yaitu TOEFL ya, maka harus teliti dengan pola ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk pembahasan clausa yang pertama, yaitu adverbial clause. Tidak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, coba kita lihat. Masih ada materi lagi. Nah, gunakan penghubung adverb lain dengan benar. Nah, tadi kan kita udah mempelajari adverb clause yang time sama cause ya, penyebab ya. Nah, sekarang ada contrast, condition, manner, dan place. Kalau kita lihat di sini ya, sama persis sama yang tadi. Kita cuma menambahkan aja. Ternyata konektor yang lain dari adverbial clause itu ada beberapa. Selain tadi time sama cause ya, ada contrast, ada condition, ada manner, dan place. Polanya sama aja. Cuma di sini menggunakan if. Ada pakai although. Nah, ini ya. Nah, coba kita langsung ke materinya. You will get a good grade on the exam provided bla bla bla. Cara mengerjakan soal ini, cari dulu verb aslinya. Yang mana, teman-teman? Will. Will get. Oke. Ada verb lagi nggak di soal ini? Provided. Provided. Nah, ini pengecoh, teman-teman. Jadi di dalam adverbial clause, ini masuk konektor. Oh. Ya, ini konektor juga. Jadi hati-hati nanti ketika masuk di TOEFL, teman-teman perlu patut curiga dengan provided. Provided itu di konektor dia bisa bermakna seandainya atau jika. Apabila juga bisa bermakna. Nah, gitu. Nah, berarti ini konektor, teman-teman, C. Sedangkan pola yang pertama ketika konektornya di tengah, itu adalah kayak ini. Oke, verb. Nah, ini belum ada subject verb. Jadi pilihlah jawaban yang berbentuk subject verb. Yang mana? You Yang mana? study. You study. Ya, you study. Ini subjeknya, ini verbnya. Yang lainnya tidak memenuhi dia. Ini verb palsu, kan? Ini verb asli, tapi nggak ada subjeknya. To study ini verb palsu. Yang paling memenuhi yang delta saja. Oke, itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini beberapa catatan mana sih yang masuk ke dalam condition, contrast, manner, dan place ya. Oke, coba kita lihat dulu. Condition itu ada if. Ini yang masuk konektornya if condition ya. Itu ada if, ada in case, ada providing. Nah, ini teman-teman, hati-hati. Providing juga masuk nih. Unless, whether, sama provided. Ini maknanya sama. Jika, seandainya, atau apabila. Yang condition ini. Nah, kontras itu ada although, ada even though, ada though, ada while, sama whereas. Maknanya sama, yaitu walaupun atau meskipun. Kontras ini. Terus kemudian ada as, ada in that, sama while. Ya, nanti maknanya bisa menggunakan sementara atau apa ya, in that, hal itu gitu ya, hal itu gitu kan. Terus kemudian kalau place ya maknanya sama, yaitu where, di mana, sama wherever atau dimanapun. Nah, gitu ya. Coba kita lihat contohnya. Penggunaan even though di sini. Bob pergi ke sekolah walaupun dia merasa gak enak badan atau sakit. Gitu. He felt sick. Gitu ya. Terus selanjutnya dibalik. Even though Bob felt sick, he went to school. Ini harusnya ada titik ya. Wajib ada titik karena kalimat. Nah, gitu. Jadi di sini sudah korek ya. Di sini cuma polanya dibalik aja. Subject verb, conjunction subject verb, sama conjunction subject verb, subject verb. Oke, itu ya. Kita lanjut. Jadi ini wajib untuk teman-teman kenali ya beberapa beberapa conjunction, termasuk yang time sama yang awal tadi ya, yang condition ya. Jadi itu masuk semua
jenis adverbial clause. Ya, adverbial clause. Ya, konektor yang jenisnya adverbial clause. Nah, itu beberapa contoh yang umum muncul di soal TOEFL ini. Ya, ini wajib untuk dihafalkan dan dipahami. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini nanti kayaknya waktunya kurang cukup ya. Kalau semisal kita bahas, jadi silakan bisa dikerjakan dulu sebagai PR, nanti besok kita bahas gitu ya. Ini sementara saya jelaskan dulu. Kalau kita lihat di sini, bentar, ini nggak kelihatan ya. Oke, untuk number one, kita cari verb aslinya dulu, yaitu di sini ada is. Terus kemudian yang selanjutnya di sini ada lack atau kurang pengalaman gitu ya. Di sini subjeknya adalah it sama ada you. Oke, subjek verb sudah lengkap, subjek verb sudah lengkap. Nah, cari conjunction-nya. Yang mana conjunction-nya? Yaitu di sini adalah if. Ya, benar ya. Kok ada that di situ. Nah, hati-hati dengan that, teman-teman ya. That itu bisa sebagai conjunction sama bukan, tergantung maknanya. Untuk memasuki program itu. Nah, ini demonstratif pronoun ya jadinya. Jadi kayak penunjuk program itu. Jadi ini bukan conjunction. Ini udah lengkap ya. Subject verb sudah ada, conjunction subject verb. Maka dia correct. Number two, verb aslinya yang mana teman-teman? Verb aslinya yang mana? Left, straight, Left. Oke, left aja. Ini verbnya. Ada lagi? left yang bagian Left left. juga yang kedua. Oke. Subjeknya yang mana? The komandan, The komandan. Oke. Satu lagi? the overall soldier. Oke, good job. Ada subject verb, subject verb. Oke. Conjunction-nya sudah ada belum? Belum, Belum ada. Oke. Harusnya conjunction-nya di mana? di depan. Di depan di sini. Kira-kira kalau di antara conjunction yang tadi yang paling memenuhi kita menggunakan conjunction apa? Yang tadi nanti coba dipelajari lagi ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita lihat dari maknanya aja. Komandan meninggalkan arahan yang sangat ketat tentang apa? Melewati perbatasan gitu, the passes gitu. Beberapa soldiers meninggalkan pos meninggalkan pos tersebut gitu ya. Pos anyway gitu ya. Nah, di sini itu kayak sebuah kontras gitu ya. Jadi si komandan itu dia memberikan arahan yang sangat ketat tentang perbatasan gitu ya. Namun beberapa tentara itu tetap meninggalkan pos yang sudah ditentukan gitu. Nah, jadi ini kurang tepat nih. Ini harusnya pakainya conjunction even though. Apa sih bedanya even though, although sama though ya? Kalau although sama though itu hampir mirip penggunaannya. Ya, jadi penggunaan yang meskipun atau walaupun, tapi dia tidak ada konsekuensi lebih lanjut. Tapi kalau even though itu ada konsekuensinya, dia lebih ketat ya, keras penggunaannya. Jadi lebih digunakan untuk sesuatu yang penekanan atau emphasize. Contohnya kayak ini. Even though the komandan itu meninggalkan arahan yang ketat atau keras tentang perbatasan ya, melewati perbatasan. Namun ya, beberapa soldiers itu tetap meninggalkan pos gitu. Nah, jadi kayak ada penekanan emphasize di sini. Penggunaan walaupunnya. Jadi penggunaan yang paling tepat menggunakan even though. Oke, gitu ya. Untuk selanjutnya number 3 until number 10 teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu, bisa dijadikan PR ya, karena materi yang kita ajarkan hari ini lumayan banyak. Jadi kalau saya paksakan untuk pengerjaan hari ini itu kurang efektif juga. Jadi bisa sambil belajar dulu, mempelajari materinya, terus dikerjakan number 3 sampai number 10. Sama sambil direview juga ya materi-materinya. Oke, itu dulu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan atau tidak untuk materi hari ini? Tidak. Sudah tidak ada. Andini gimana? Cukup. Cukup jelas. Oke. Kalau cukup jelas, kita akhiri dulu materi hari ini. Ya, nanti kita sambung lagi besok ya. Ini udah habis kayaknya. Bentar, coba lihat. Ya, udah nggak ada. Udah terakhir ini. Oke, besok kita bahas lagi di materi number 3 anti number 10 ini ya. Terus lanjut ke exercise yang
exercise ya. Materi yang selanjutnya day 6 ya. Okay, I think that's all for today. Before we close our program today, pray together based on your final belief. Pray begin. Okay, amin. Okay, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you tomorrow, guys. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay, anytime.